Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak terencana terlalu jauh. Alhamdulillah siang jelang sore ini saya bisa silaturahim di kantor PKS Kabupaten Lebak. Dan semalam Pak Harun menghubungi ada acara gitu. Jadi ada kira-kira 3-4 acara yang saya geser sore dan malam ini. Jadi karena melepas kangen. Dan mungkin setelah ini saya akan mengadakan pertemuan dengan Ibu Bupati Lebak di Pendopo Lebak. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Al-Rod PLC, Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Provinsi Banten, tetangga, sahabat, guru, bertemu lagi dan alhamdulillah sering bertemu. Walaupun sering bertemu tetap kangen. Yang saya muliakan Dr. Kiai Haji Muhammad Rum, Ketua DD PKS Kabupaten Lebak, Al-Hafiz, yang luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan para kiai kita ini dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, karena pengabdiannya untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ketua DPD PKS Kabupaten Lebak, Bapak Dr. Nasir Makmur, bidang kaderisasi dan seluruh pengurus, Bapak Ibu sekalian, kader dan anggota PKS Kabupaten Lebak yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan. Sekali lagi tidak kurang-kurangnya kita bersyukur kepada Allah pertemuan yang sangat mengharukan ini di hari 15 bulan Safar. Semalam sebenarnya saya ingin wisata bulan purnama, tapi di Cilegon mendung, jadi nggak jadi. Mungkin malam ini saya ingin wisata bulan purnama, tapi di kampung, gitu. Wisatanya di kampung, sambil kata pandang ajudan sambil kambing guling di kampung ya. Jadi resep kalau di masyarakat kampung ada lapangan di tengahnya, kita wisata bulan purnama. Dan ada seorang ulama, Kiai Hadi Hasan, yang mensunahkan kalau ingin membangun persaudaraan, salah satunya di samping bersepeda, di samping bersampan di danau, juga katanya wisata bulan purnama. Salam dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita yang kita cintai, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini selalu berjuang ya. Dan dunia ini adalah tempat di mana kita berjuang. Semoga perjuangan kita buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala, ridho, dan pada akhirnya kita semua bersama-sama dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selamatkan kita, bebaskan kita dari api neraka. Faman juziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Keuntungan, kesuksesan, kejayaan itu kalau kita terbebas ya, dilindungi oleh Allah dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, dan kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, tentu bersama istri, anak, keturunan kita, bersama ayah, ibu kita, dan orang-orang yang kita cintai. Dalam doa kita ya, doa yang sudah dianjurkan dalam sujud kita, saya selalu teringat bahwa kita selalu berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Dalam sujud kita, di sujud akhir kita disunahkan untuk berdoa agar kita dapat husnul khatimah. Husnul khatimah itu akhirnya kira-kira makin hari makin baik. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi baiknya. Termasuk negeri yang kita cintai ini, makin hari Indonesia makin baik. Indonesia makin hari
makin menunjukkan kelasnya sebagai negeri yang dimerdekakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akar dari kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Begitu pula ya, kesepakatan para pendiri bangsa, para ulama, para tokoh bangsa, tokoh organisasi Islam menyepakati bahwa fondasi dari kehidupan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita merindukan negeri ini, negeri yang bertuhan, negeri yang beriman, bertakwa, negeri yang masyarakatnya beribadah, taat kepada Tuhannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan begitu. Dan ini adalah jalan kita, Partai Keadilan Sejahtera. Jalan yang sejalan dengan Pancasila, dan Pancasila ingin fondasi negeri ini, fondasi di bawah fondasi, akar dari fondasi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ujungnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil. Dan 2 kali kata adil itu dalam Pancasila, 2 kali kata adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, terakhir keadilan sosial. Jadi kalau kita PKS Partai Keadilan Sejahtera, sesungguhnya kita sedang menjalankan misi, sedang menjalankan amanat Pancasila. Ini penting. Keadilan sosial, jadi satu gambaran negeri yang ideal itu kira-kira terwujudnya keadilan. Yang kecil mendapatkan perlindungan, yang lemah mendapatkan pengayoman, yang miskin mendapatkan kemuliaan, yang kaya mendapatkan tempatnya dan mendapatkan arahan dari negara. Yang kuat melindungi yang miskin dimuliakan. Yang rajin bekerja memang dapat, yang makin rajin yang makin dapat, yang makin rajin yang naik pangkat, yang karir, yang membangun kompetensi, kinerja yang memang naik. Kader-kader bangsa terbaik yang berhak menduduki jabatan politik. Kader-kader di desa itu, kader-kader di desa yang terbaik ya berhak jadi kepala desa gitu. Ego Pancasila. Ini idealisme pendiri bangsa, ini keinginan dari pendiri bangsa agar negeri ini dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang musuh agama nggak layak di Indonesia. Orang yang nggak mau beriman bertakwa bukan warga negara Indonesia, karena warga Indonesia itu dasar ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Jadi kita punya amanat mulia memimpin negara ini gitu. Jadi kita itu apa 3 yang harus kita persiapkan kalau ke publik itu. Ya, kalau ke publik yang pertama kita menunjukkan orang soleh. Kita memang menunjukkan orang terbaik, orang baik, orang yang soleh, orang yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, bahwa kita begitu. Yang kedua, kita partai yang sangat cinta dan terdepan membela NKRI. Ini amat pembinaan kader. Akhlaknya baik, santun, berakhlak mulia, sopan, dengan ulama dekat, dengan umat dekat, dengan masyarakat dekat, dan kemudian kita menjadi terdepan membela, mencintai dan melayani NKRI. NKRI harga mati. Yang ketiga, kita yakin dengan partai ini. Bapak Ibu yakin dengan partai ini.